Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Taufikur Rahman, NPM 20 2222 163. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, mahasiswa Universitas Shahid. Perkenalkan, nama saya Rian Putra Mahardika, NPM 20222 159, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Shahid. Perkenalkan, nama saya Bagus Ardiansyah, NPM 2022210036, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Shahid. Perkenalkan, nama saya Abdurus Bajuan Wafi, NPM 2022-2115 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Shahid. Perkenalkan, nama saya Novia Aryani, NPM 2022-210046 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Shahid. Oke guys, kita mulai aja ya guys. Jadi gini, gue mau nanya dong, siapa sih Auguste Comte itu? Ya gini kak, Auguste Comte itu seorang ilmuwan asal Prancis. Ia adalah bapak sosiologi yang lahir pada tahun 1798 sampai 1857. Selain disebut bapak sosiologi, Auguste Comte juga disebut sebagai bapak positivisme dalam ilmu sosial. Gitu kak. Apa sih yang membuat dia bisa disebut sebagai bapak sosiologi atau bapak sosial? Karena dia mengenalkan pertama kali ilmu pengetahuan menggunakan masyarakat sebagai objeknya. Terus ada yang tahu nggak kayak tahun berapa sih Comte menggunakan masyarakat sebagai objek studinya? Jadi ginian, gue tahu nih, pada tahun 1839, Comte menelurkan istilah sosiologi sebagai kajian tentang masyarakat, dan dia membuat karangan buku yang mengubah dunia berjudul Course de Philosophie Positive. Apa sih isi dari buku itu? Oh iya, menurut buku yang gue baca, Comte menyebut sosiologi sebagai nama lain dari fisika sosial. Apa aja sih fisika sosial itu? Yang gue tahu ya, fisikal sosial Comte itu terdiri dari dua kalau nggak salah, yaitu kayak sosial statistik sama dinamik. Yang gue tahu ya, jadi kayak fisika sosial Comte itu terdiri dari dua, yaitu sosial statistik sama dinamik. Perbedaan sosial statistik dan dinamik itu apa? Jadi gini, perbedaannya itu dari bentuk. Kalau statistik itu berbentuk struktur sosial seperti jenis-jenis masyarakat, struktur, dan institusi yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dinamik berbentuk perubahan sosial yang selalu terdapat dalam masyarakat. Oh, jadi gitu ya teori dari Auguste Comte. Oke, makasih ya guys udah diskusiin tentang teori ini. Ya, harus. Gini guys, gue mau nanya nih buat diskusi kali ini, siapa sih Karl Marx itu? Jawab ya, Rak. Karl Marx dikenal sebagai sosiolog, ekonom, selain juga politisi aktif. Dia berasal dari Jerman. Menurut kalian, pandangan Karl Marx untuk menyelesaikan persoalan dalam kapitalisme itu gimana sih?
Jadi Karl Marx itu pernah berpendapat bahwa sebagai sebuah sistem politik, kapitalisme yang tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk memperkuat argumentasinya, Marx pun menawarkan solusi politik sebagai dasar bagi usul penggantian kapitalisme. Terus gue mau nanya nih, kayak ada yang tahu nggak sih kenapa Karl Marx tuh menentang paham kapitalis? Ginian, Marx menilai bahwa sistem ekonomi kapitalisme telah melakukan eksploitasi terhadap kaum buruh. Marx berargumen bahwa nilai suatu barang dihasilkan melalui proses produksi atas kerja buruh, sedangkan kapitalisme mencuri nilai lebih tersebut, gitu ya. Tapi lo tahu nggak sumbangan penting dari Karl Marx? Nih gue sebutin ya, kayak beberapa sumbangan penting dari Karl Marx tuh ada. Dia tuh kayak membekalkan senjata ideologi yang ampuh, yaitu komunisme, ilmiah kepada proletariat dan umat manusia, progresif seluruh dunia dalam perjuangan pembebasan. Terus dia juga bersama Angel Smart menghasilkan manifesto Parti Komunis yang menjadi pedoman kaum buruh sedunia dan gerakan komunis internasional. Terus ada Menaja Internasional pertama yang merupakan pusat menyatukan dan mendorong gerakan komunis internasional. Yang terakhir juga ada dia tuh sepanjang hayatnya tuh mengasaskan tiga ajaran penting, yaitu ada materialisme, dialektika dan materialisme historika, ilmu ekonomi politik serta sosialisme ilmiah. Mau nanya dong, ada yang tahu nggak Karl Marx memperlakukan teori dialektik Hegel dan teori materialisme Babbage? Gue jawab nih Api. Marx itu mengambil dialektif Hegel dan mencampakkan kolongsongannya yang idealis. Terus juga dia itu mengambil materialisme Feuerbach dan mencampakkannya juga caranya yang metafisik. Kemudian mensintesiskan dan mengembangkan teori-teori itu menjadi satu teori yang saintifik, yaitu materialisme dialektika. Itu sih menurut gua. Dia kan juga pernah ngebahas tentang tesis, antitesis, dan sintesis. Kalau menurut kalian itu tesis, antitesis, dan sintesis itu apa sih pengertiannya? Kalau menurut pendapat gue pribadi ya, kayak yang gue tangkap, tesis itu pernyataan, antitesis itu perlawanannya, dan kalau sintesis itu kesimpulan atau jalan tengahnya gitu. Oke, berarti kalau kita terapin teori Karl Marx tentang tesis, antitesis, dan sintesis, ini contohnya kayak gini ya. Diyakini bumi itu bulat, itu kan tesis. Bumi itu datar, antitesisnya. Nah, sedangkan bumi itu bulat, itu sintesis ya, gitu ya. Tesis antitesisnya sih udah benar, Rus. Cuma untuk yang sintesisnya itu kurang tepat sih. Harusnya itu jadi tesis aksen 1 karena tesisnya yang benar. Oh gitu ya, No. Oke, makasih ya, No, udah dikasih tahu lagi, dan makasih juga ya buat semuanya jadi lebih paham lagi. Iya, sama-sama, Virus. Ya, Baiklah, diskusi kita selesai ya. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Oke. Jadi kita lanjut aja ya ke diskusinya. Jadi gini nih guys, gue mau nanya dong, kita kan lagi ngebahas tentang Emil Durkheim ya. Siapa sih sebenarnya Emil Durkheim itu? Jadi dia mempunyai nama lengkap David Emil Durkheim, sosiologi modern. Ya, walaupun sosiologi dilahirkan oleh Comte, namun sosiologi sebagai sebuah disiplin akademis. Dia juga mendirikan fakultas. Halo Bagas.
Suaranya nggak ada, Gas. Coba diulang lagi deh, Gas. Emang gak kedengeran apa? Coba dibagas jawabannya, diulang lagi ya, Gas. Putus-putus. Coba, Gas, ya, diulang lagi ya, Gas, ya. Coba tolong diulang lagi, Gas. Putus. Ya, jadi gini. Dia bernama David Emil Durkheim. Salah satu pencetus sosiologi modern. Ya, walaupun sosiologi dilahirkan oleh Comte, namun Durkheim lah yang berhasil melembagakan sosiologi, sebuah disiplin akademis. Ia juga mendirikan fakultas sosiologi pertama di University of Bordeaux pada tahun 1895. Untuk jurnal pertama yang diabadikan kepada ilmu sosial berjudul Lane Sosiologi, yang berisi kumpulan riset tentang sosiologi, dan dia juga melahirkan konsep division society atau pembagian kerja dalam masyarakat. Emang apa sih maksud dari pembagian kerja dalam masyarakat itu? Jadi itu kayak masyarakat itu terbagi gitu loh, kayak atas ada beberapa tradisional, kayak masyarakat tradisional yang bersifat mekanis dengan hasil tanam yang dibagi secara konsensus, dan masyarakat modern yang bersifat organik. Jadi kayak di mana tuh pekerja tuh mendapatkan upah gitu loh. Oh, oke. Terus ada lagi gak sih sumbangan Durkheim selain pembagian kerja dalam masyarakat ini? Gua jawab ya, Rus, ya. Ada nih sumbangan Durkheim itu pada sosiologi dengan caranya dia melihat masyarakat dari segi apa yang terlihat. Konsep itu yang dikenal dengan istilah fakta-fakta sosial atau social fake dan social facts gitu, Rus. Mana caranya sih dia melihat masyarakat dari segi apa yang terlihat dari konsep ini? Jadi menurut yang dia tuh menggunakan teknik metodologis yang dia ciptakan. Durkheim telah menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap pendekatan fungsionalisme itu. Terus juga mau nanya dong, kayak kapitalisme ini gitu loh. Jadi gini ya, teori fungsionalisme banyak menggambarkan tentang keteraturan masyarakat sih, yang saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi keteraturan sosial ini dijalankan sebagaimana mestinya, yang berjalan searah dengan jarum jam. Dari gitu ya. Oh gitu ya. Oke. Jadi semakin paham lagi nih tentang teori Durkheim ini. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama guys. Sama semuanya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.